jadinya ya kalau kerbau hilang dari muka bumi ini? Lenyap, musnah, seperti nasib para dinosaurus. Bukan. Otan gak bermaksud mendoakan si kerbau yang jelek-jelek kok. Tapi si mamalia bertanduk ini sejatinya adalah hewan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Otan gak kebayang aja kalau sampai kehilangan segudang peran dan manfaat mereka. Bubalus bubalis alias kerbau air sudah dijinakkan manusia sejak 5.000 tahun yang lalu. Bahasa kerennya domestikasi. Halo Otan dan teman semua, akulah si kerbau air. Kawananku diperkirakan ada lebih dari 200 juta ekor tersebar di seluruh dunia loh. Banyak kan? Tapi 97%-nya ada di Asia yang banyak rawa dan sungai, habitat asli tempat tinggal kami. Iya, kami adalah kerbau air. Artinya kami tidak bisa hidup jauh dari air. Kami harus berendam dan membasahi kulit kami supaya suhu tubuh kami normal. Tanpa berendam, kami bisa saja mati, Tan. Makanya kalau mau pelihara kami juga harus berdekatan dengan sumber air. Seperti kampung 1000 kerbau di Riau ini nih. Wih, banyak benar kerbaunya. Di kampung kerbau ini kami biasanya diumbar keluar kandang dari pagi hingga sore, Tan. Maklum, kami kan makannya banyak. Seekor kerbau bisa makan 6 hingga 30 kg rumput kan? Makanya daripada paman repot memotong rumput sebanyak itu, kami dibiasakan keluar kandang mencari makan sendiri. Tapi tenang saja, kami punya daya ingat di mana kandang tempat kami masing-masing tinggal kok. Oh gitu Sob. Jadi kamu dilepas begitu saja, nanti pulang sendiri kalau sudah tiba sore hari. Keren. Kami bisa mengenali arah pergi dan pulang dengan bantuan medan magnet bumi, Tan. Jadi meski berjalan sejauh 3 km, kami bisa pulang kembali tanpa dipandu. Paman penggembala ikut bersama kami hanya untuk memastikan tidak ada yang tertinggal rombongan. Satu lagi, Tan, kami juga punya penciuman tajam. Jadi kami bisa mengenali bau tubuh sendiri ataupun sesama. Setibanya nanti di kandang, kalau bukan rumahku, aku tidak akan sembarang masuk. Nah, kalau Otan ingat-ingat, di seluruh penjuru Indonesia pasti ada kampung kerbau seperti ini ya. Termasuk juga pasar kerbaunya. Berarti kamu memang sangat-sangat dibutuhkan manusia ya Sob? Oh jelas lah Tan, aku didomestikasi karena saking banyaknya manfaat bagi manusia. Sekilas aku memang 11-12 dengan sapi. Sama-sama mamalia berkaki 4, sama-sama ruminansia, dan sama-sama kaya akan daging dan susu. Tapi bagi manusia, rupanya aku punya manfaat jauh lebih banyak. Nanti aku jelaskan satu persatu ya. Wow, besar banget kayunya yang kamu angkut Sob. Seriusan teman, kayu sebesar itu ditariknya dengan mudah. Sebenarnya dibandingkan kerbau liar, berat badan kami terbilang kalah besar, Tan.
Kerbau peliharaan seperti kami hanya bisa tumbuh besar hingga seberat 500 kg. Sedangkan kerbau liar seperti kerbau Afrika bisa saja seberat 1 ton. Tapi mengangkut beban setara dengan berat badanku masih bukan hal yang sulit untuk aku lakukan. Padahal aku hanya makan rumput dan dedaunan saja loh. Hebat kan? Namun di balik kekuatanku yang super ini, aku punya kelemahan, Tan. Aku tidak bisa menggunakan tenagaku sepanjang hari. Apalagi kalau sudah panas terik. Aku akan langsung lemas tak bertenaga kalau bekerja di bawah matahari terik. Tapi kalau cuaca sejuk atau hujan, tenagaku tetap kuat berlimpah. Nah, buat yang gak percaya sama kekuatan si kerbau, Otan buktikan nih. Ketujuh paman ini akan mencoba menarik satu kayu manis gelondongan ini bersama-sama. Iya, satu saja. Kita buktikan ya, apakah tenaga 7 orang mampu menariknya? Ayo paman, jangan mau kalah. Nah, sudah mulai bergerak sedikit. Dan paman pun kepayahan. Sudah jelas buktinya ya teman. 7 orang bersamaan menarik satu pohon saja hanya mampu bergerak sejauh itu. Tapi kalau kerbau yang menariknya, 2 pohon bisa dia angkut sampai sejauh berkilo-kilometer. Wih, sakti benar kamu sob. Biasanya aku mengangkut kayu manis ini bolak-balik 3 hingga 4 kali, Tan. Tapi aku harus sambil istirahat dan banyak minum ya. Loh, kerbau kecil, kamu ikut indukmu membantu paman ya? Iya, Tan. Aku lebih tenang kalau dia mengikutiku bekerja, Tan. Karena aku masih bisa mengawasi dan menyusuinya. Anakku tidak bisa lepas dari asuhanku sampai 9 bulan. Jadi dia akan menyusu padaku kapanpun sepanjang hari. Kalau aku dan anakku dipisahkan, justru aku nanti tidak akan fokus bekerja membantu paman. Makanya anakku akan mengikutiku terus kemanapun aku pergi. Nah, soal induk dan anakannya, Otan sekalian mau ingetin teman di rumah juga nih. Jangan sekali-kali ganggu anakan si kerbau ya. Si induk bisa jadi sangat galak dan menyerang siapapun yang dianggap mengancam. Gak mau kan kena tanduk atau serudukan otot super si induk yang emosi? Bisa cilaka. Ih. Oh ya, Tan. Selain kuat, percaya nggak kalau aku juga cepat? Nih ya, aku buktiin. Wah, benar teman. Kerbaunya bisa melaju secepat itu. Memang sih yang ditarik adalah kereta beroda. Lagi-lagi, Tan, soal tenaga, aku bisa menggunakan otot kakiku tidak hanya kuat menarik beban, tapi juga kuat ketika berlari cepat. Makanya aku juga berperan penting dalam aneka tradisi budaya manusia. Salah satunya pacuan ini, Tan. Wih, keren kamu sob. Kemampuanmu ternyata sampai dijadikan tradisi. Otan salut. Kalau sekilas Otan lihat sih, kecepatan lari kerbaunya bisa mencapai 50 km per jam itu. Betul, Tan. Tapi lagi-lagi aku harus dilatih dulu alias dibiasakan berlari seperti ini. Kalau lintasannya rata dan mulus seperti pasir pantai ini sih, aku bisa berlari dengan kecepatan terbaikku. Apalagi beban yang aku tarik tidak seberat kayu tadi. Oke ya, Otan review lagi nih kemampuan supermu untuk teman di rumah. Kekuatan, cek. Kecepatan, cek.
Masih ada lagi, Sob? Ada dong, Tan. Tapi kelebihanku yang satu ini justru yang paling dibutuhkan manusia dan juga hewan lain di sekitarku. Weh, apaan tuh? Jadi, sejatinya aku punya sifat bersahabat dan penyayang, Tan. Pantesan saja anak-anak ini semua senang main-main sama kamu, Sob. Aku sudah terlahir sebagai hewan peliharaan, Tan. Makanya aku terbiasa hidup bersama manusia. Mereka pun juga sering bermain begini. Nah, aku paling suka kalau aku dipijit-pijit begini. Wah, kalau dipijitin sih Otan juga doyan, Sob. Tapi kalau kamu kayaknya menikmati banget sih sampai merem-merem gitu. Awas, ketiduran loh, Sob. Anak-anak manusia di sini juga sudah paham, Tan. Mereka tidak akan berani mendekati anakan kerbau kalau masih dijaga induknya. Jadi tetap tidak boleh sembarangan main ya. Satu lagi dari arah jam 2 mendekat. 2 ekor tuh bang, sarang atas, paling atas bang. Standby bang, standby. Ada yang datang lagi di kulit manis. Itu ada yang kepala kuning, si bejantan tuh bang, masuk. Nah itu lagi ada yang mau nyampe tuh bang, standby di kulit manis. Terpantau satu lagi yang mau capung kayak ini. Hei, ini pada kode-kode apa sih? Apa yang sedang kalian pantau? Ini baru kelihatan kepala kuning ya, kayaknya jantan. Sarang 2 ada betina mendekat, kelihatan ya. Tuh, kok jadi menegangkan gini sih? Om Editor! Mana? Otan juga mau lihat situasi di situ. Terpantau lagi mau masuk. Aku adalah sang arsitek alam. Perajut ulung, teliti dan rajin. Aku adalah sang sayap ajaib, penerbang lincah dan penjelajah unggul. Inilah kisahku, si Manyar Kaki Gunung Kerinci. Ini tuh bukan monster sawah ya, teman. Oh iya, teman. Burung manyar adalah burung perajut pintar yang terkenal karena bentuk sarangnya yang super unik. Saking pintarnya, dia sering dijuluki si burung arsitek. Mereka akan memilih bahan berupa rumput atau sobekan daun. Lalu setahap demi setahap, dia merajutnya hingga menjadi sarang bulat yang utuh dan cantik ini. Itu semua mereka anyam hanya dengan paruhnya, hingga membentuk sarang yang sangat indah. Sekolah arsitek di mana sih kamu? Semua burung pada dasarnya bisa membuat sarang sendiri, Tan. Namun kebetulan kami para burung manyar punya keuletan dan ketelitian yang sangat tinggi untuk merajut sarang. Paruh kami juga tajam, layaknya jarum jahit. Dengan tusukan dan tarikan berulang-ulang inilah, sobekan rumput dan daun bisa kami sulap jadi rumah impian. Itu ada ular piton mau menyusup sarangmu. Shh, jangan ganggu aku, Tan. Aku sedang lapar.
Aku mencium aroma makanan ada di dalam sarang ini. Aduh Manyar, jangan diam saja. Cepat kembali ke sarangmu, anakmu dalam bahaya. Tenang dulu Tan, nanti aku buktikan kalau semua akan baik-baik saja. Aduh, bagaimana cara masuknya ini? Padahal aroma makanannya sudah jelas di depan mata. Tapi aku tidak mau menyerah. Pasti aku bisa. Tidak. Aduh, aku malah terjatuh. Walah, ternyata kamu sudah merancang sarangmu lengkap dengan sistem pertahanan yang luar biasa. Otan bantu jelasin ya teman. Saat membuat sarang, burung manyar akan memilih tempat-tempat tinggi yang sulit dijangkau pemangsa. Tidak hanya tinggi aja, tapi sampai di ujung-ujung tepian daun atau ranting. Jelas makin sulit kan untuk mencapainya? Wah, kamu benar-benar cerdik bin cerdas. Luar biasa, Sob. Bahkan aku memilih pohon yang juga dihuni lebah hutan, Tan. Pasti nggak ada yang berani mendekati mereka kan? Meski satu pohon, kami tidak saling mengusik satu sama lain. Malah, aku mendapatkan penjaga keamanan gratis di pohon bagian bawah. Masih belum cukup. Si Manyar pun membuat pintu masuk sarangnya yang berupa corong menghadap ke bawah, teman. Buat si Manyar yang ahli terbang sih, dia bisa keluar masuk tinggal selup. Tapi buat hewan tak bersayap, bukannya berhasil masuk, malah jatuh dari ketinggian jadi harga yang harus dia bayar. Betul-betul arsitek jenius kamu, Sob. Pintu sarangku ini hanya bisa dilalui dengan terbang, Tan. Terbangnya pun harus dengan keahlian tingkat tinggi. Sesaat sebelum masuk, aku harus segera melipat sayapku agar aku bisa mendarat di corong sempit ini. Begitu pula saat keluar, aku baru boleh membuka sayap saat tubuhku betul-betul keluar. Itu semua harus aku lakukan dalam waktu sepersekian detik. Jadi musuh atau pemangsa tidak akan masuk ke dalam sarangku dan mengancam keluargaku. Tapi kok bentuk sarangmu berbeda-beda, Sob? Ada yang satu lubang, ada yang 2 lubang. Emang kamu sengaja bikin beda model biar lebih keren? Bukan, Tan. Jadi sarang yang masih berbentuk 2 lubang begitu adalah sarang pejantan yang belum punya pasangan. Tuh lihat saja, rajutan sarangnya masih berwarna hijau. Artinya baru saja selesai dibuat. Jadi hanya manyar jantanlah yang bertugas membuat sarang. Nantinya kalau sarangnya sudah selesai, si jantan akan berkicau dan menari di atas sarang. Ya, seperti promosi iklan begitu deh, yang artinya akan kuumumkan pada semua kalau aku sudah siap mencari pasangan. Wah, ada apa ini ribut-ribut? Semua kan bisa dibicarakan baik-baik. Oh, mereka itu bukan lagi ribut berkelahi, Tan. Tapi mereka lagi saling berkenalan. Yang berjambul kuning itu adalah warna pejantan. Sedangkan manyar satunya yang polos tanpa warna kuning adalah sang betina. Oh gitu. Berarti tarian dan kicauan si jantan muda tadi disambut baik dong sama sang betina pujaan hati. Ceile, selamat ya Sob. Usaha kerasmu membangun sarang berhasil memikat hati si cantik itu.
Nah, nantinya kalau mereka sudah berpasangan, si jantan akan membangun sarangnya lagi hingga menjadi bentuk corong satu pintu itu, Tan. Jadi ruangan sebelahnya akan menjadi kamar untuk si betina dan anak-anaknya. Wah, Otan salut banget sama kalian, Sob. Demi keluarga bahagia, kamu tidak mengenal lelah membangun rumah. Tuh, gak pagi sampai sore, gak cerah sampai hujan deras, semangat banget merajut rumah impian demi si kesayangan. Keren! Nantinya Tan, sebagai pasangan, induk jantan dan betina akan sama-sama mencari makanan untuk anak-anaknya. Kami para burung adalah pemakan serangga, makanya paman petani sayang sekali sama kami semua. Ya, hitung-hitung padi mereka jadi aman dari serangan hama. Pantas saja sarang kalian dibiarkan lestari di area kaki Gunung Kerinci ini, Sob. Rupanya kalian gak cuma arsitek jenius yang sayang keluarga, tapi juga punya banyak manfaat untuk manusia. Benar-benar kermaks, keren maksimal. Ternyata anak gajah juga suka ngempeng loh. Uniknya dia menggunakan belalainya sendiri untuk jadi dot atau empengnya. Gemes banget sih kamu. Persis seperti bayi manusia saat menghisap jarinya sendiri. Naluri anak gajah menyedot belalainya ini untuk tujuan mencari kenyamanan dan keamanan diri, teman. Maklum teman, sejak dilahirkan, anak gajah sudah harus mandiri mengikuti induk dan kawanannya. Makanya dia dilahirkan sudah bisa langsung berdiri, bahkan berlari. Ya, walaupun masih terjatuh-jatuh ya. Anak gajah terlahir dengan banyak keberuntungan dan keunikan, teman. Pertama, dia adalah bayi mamalia darat yang terlahir raksasa. Iya, dia terlahir dengan bobot 100 hingga 135 kg. Dia juga terlahir dengan pengawalan dan keamanan ketat. Induk dan kawanannya inilah pengawal pribadinya. Kalau lagi jalan-jalan kayak gini tuh, anaknya yang kecil itu dilindungi sama induknya, sama saudaranya, sama omnya, sama tantenya. Itu melindungi untuk menghindari dari predator atau mangsanya. Betul sekali, Bunda. Selain dia masih harus menyusui, dia juga masih rentan terhadap serangan predator ataupun pemangsa lainnya di alam. Nggak heran kalau anak gajah selalu berada di tengah-tengah kawanannya ya. Hal ini merupakan bentuk pertahanan yang dibuat oleh kawanannya untuk melindungi anak-anaknya. Kermaks, keren maksimal. Sebentar. Kok tiba-tiba ada Bunda Iin jalan konvoi sama kawanan gajahnya? Biar teman di rumah nggak bingung, Om Editor, kita putar ulang videonya dari awal ya. Selamat datang di Taman Nasional Waikambas, teman. Salah satu tempat pelestarian satwa endemik yang ada di Pulau Sumatera. Kali
ini Otan sama Bunda Iin kesini mau melihat gajah Sumatera di alam liar dari dekat. Aku adalah Elpas Maximus Sumatranus, tapi kalian boleh memanggilku Gajah Sumatera. Saat ini terdapat kurang lebih 60 gajah Sumatera di area Taman Nasional Waikambas. Jumlah tersebut belum termasuk gajah liar yang hidup di sekitaran satwa ya teman. Bunda lari di tengah hutan. Patroli mau lihat gajah. Tapi jalannya ya aduh, digoyang-goyang banget. Wah, seru banget sih Bunda langsung menyusuri jejak gajah Sumatera di habitatnya. Tapi tetap waspada ya Bun. Meskipun sebagian besar gajah di sana merupakan gajah terlatih, tapi kita tidak pernah tahu kalau tiba-tiba ada kawanan gajah liar yang sedang melintas di sana. Wah, itu dia kawanan gajahnya teman. Loh, kenapa semuanya mendekat ke arah mobil patrolinya Bunda? Ada apa ini sebenarnya? Gajah ngikutin. Nanti Bunda ini di mobil banyak makanan. Gajahnya ngikutin terus ini. Yalah, ternyata ini toh penyebabnya. Ya jelas lah mobil Bunda jadi pusat perhatian para gajah. Orang isinya banyak makanan kesukaan mereka. Ayo Bun, cepat kasih mereka makanan supaya mereka gak ngejar-ngejar Bunda lagi. Meskipun terlihat aktif pada siang hari, pada dasarnya gajah ini merupakan hewan nokturnal alias aktif di malam hari ya teman. Sehingga kalau siang seperti ini, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beristirahat ataupun berteduh tuh. Ada yang tahu kenapa? Yap, betul banget. Pada saat cuaca panas, gajah dapat kehilangan 10% air dari dalam tubuhnya. Hal ini kalau dibiarkan tentu saja dapat membuat gajah menjadi dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, gajah juga tidak berkeringat, sehingga dia perlu mengontrol suhu tubuhnya agar tetap stabil. Betul sekali Tan, aku memang tidak mengeluarkan keringat. Aku hanya memiliki kelenjar keringat di bagian kakiku. Ketika suhu tubuhku mulai tinggi, aku akan menggunakan telingaku yang lebar untuk menurunkan suhu tubuhku. Telingaku dapat kugunakan sebagai kipas alami Tan. Namun, kalau suhunya terlalu panas, aku harus segera mencari air, lumpur, ataupun debu untuk melindungi kulitku dari teriknya sinar matahari. Wah, kayaknya udah gak sabaran banget kalian mandi-mandi sob. Sampai jungkir balik gitu berendamnya. Gajah memang tidak takut menenggelamkan dirinya ke air teman, karena dia masih bisa bernafas dengan belalainya. Saat mandi begini, Paman Mahut juga membantu menggosok badan gajahnya masing-masing. Jadi gak heran kan si gajah merasa disayang dan dekat dengan para mahotnya? Ini dia rumah sakit gajah pertama di Asia. Sesuai namanya, rumah sakit ini memang hanya untuk gajah ya teman. Nah kebetulan kali ini ada gajah yang sedang mau dicek kesehatan ya teman. Kalau begitu langsung aja kita lihat yuk. Semoga dia baik-baik saja. Tan, kalau gajah itu pertama diperiksa gadingnya dulu. Ada parasitnya nih. Ini parasitnya harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, gajahnya jadi tidak sehat. Betul Bun, banyak faktor yang membuat gading gajah ditumbuhi parasit.
misal air yang kotor dan juga makanan. Kalau di alam liar, gajah biasanya akan membersihkan gadingnya dengan cara menggesekkan gadingnya ke batu ataupun kayu. Besok-besok, kamu harus rajin bersihkan gadingmu sendiri ya. Gak boleh manja.